Pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa kode yang ada di sini ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah desain, sebuah layout. Nah, bagi kalian yang mungkin bertanya tentang bagaimana cara membuat layout seperti ini, kalian perlu melihat video yang pertama ya. Linknya sudah saya letakkan di atas. Oke, baik. Sebelumnya kita ke desain dulu terlebih dahulu. Kita akan menambahkan beberapa objek untuk video kali ini. Nah, di sini sudah ada desain seperti ini. Cuma kita belum punya objeknya ya, playernya. Nah, sekarang kita akan menambahkan pemainnya, playernya. Nah, untuk player, saya akan menggunakan objek yang ada di bagian player avatar. Oke, saya akan gunakan yang salah satunya ini ya. Saya pilih yang robot aja. Oke, kemudian kita coba atur posisi robotnya. Nah, perlu kalian lihat di sebelah sini ya, sebelah kiri ini. Ketika kita memasukkan avatar player, nanti dia secara otomatis akan dimasukkan ke bagian player seperti ini. Nah, ini nanti berbeda dengan ketika ada objek yang lain ya, selain player avatar. Nah, nanti kita coba akan lihat seperti apa. Oke, kita kembali ke positioning robot ini dulu ya, kita atur posisinya dulu ya. Nah, sekarang kita tambahkan objek yang lain. Nah, di sini sudah ada bintangnya ya. Nah, kita coba atur dulu posisinya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat posisi star di panel kiri ini dia berada di luar player, sementara robot ini berada di bagian player. Nah, ini pengalamannya nanti akan berbeda ya. Kita coba lihat play seperti ini. Nah, kalau dia berada di luar player tadi, posisi objek tersebut dia akan tetap saat kita arahkan pergerakannya itu maju mundur kanan kiri, dia akan tetap. Sementara kalau player, navigasi ini ya, itu akan sesuai dengan playernya. Kita coba lihat, misalkan saya majukan ini. Nah, kamera ikut maju, robotnya ikut maju, sementara yang tadi sementara yang bintang tadi ini dia tidak bergerak seperti itu ya. Nah, posisi sekarang kita belum memasukkan kode seperti itu. Nah, sebenarnya kita bisa menggerakkan bintang ini nanti sesuai keinginan kita, tapi pakainya block code-nya ya. Sementara kalau kita pakai keyboard saja seperti ini, maju mundurnya dia tidak bergerak seperti itu. Secara defaultnya dia tidak bergerak seperti itu. Sementara ini robotnya ini dia bergerak ya. Kemudian kamera juga mengikuti robot tadi. Nah, berikutnya kita lihat yang robotnya ini dia tidak animasinya tidak bergerak ya, animasinya tidak berjalan ya. Nah, bagaimana cuma agar animasinya berjalan, kita pastikan di bagian robot ini propertiesnya ini motion animationnya ini harus enable ya, centang. Kemudian di bagian player kita pilih player motionnya ini collide with surface ya. Oke, kita coba lagi. Kita gunakan tombol anak panah ya di keyboard. Oke, animasinya sudah bergerak seperti itu. Oke, nah satu lagi kita akan menambahkan teks ya. Teks ini kita akan nambahkan nanti posisi skor ya. Di skor di sini teks, kemudian kita tulis skor aja. Ya, kemudian kita atur warnanya.
agar teksnya juga mengikuti kemana robot ini pergi, mana player kita gerakkan, kita masukkan ke dalam player nih. Kita coba lihat. Ini dia. Kita masuk ke kodenya ya. Nah, di bagian global ini ada beberapa kategori block code-nya, mulai dari event. Ini adalah kondisi-kondisi yang bisa kita gunakan untuk memulai sebuah kode atau menjadi syarat kondisi atau trigger ya bagi sebuah program yang lain atau kode yang lain ya. Misalkan pada saat tombol ini diklik, tombol start diklik, gimana when scan load, bagaimana ketika scan-nya ini di load pertama kali atau di reload juga, bagaimana ketika tombol mouse diklik dan seterusnya. Ini kalian bisa gunakan sesuai kebutuhan. Kemudian di sini ada loop dan timer. Ini adalah kategori block code untuk proses looping ya, forever, kemudian repeat ya, repeat while and repeat until, kemudian counting, juga ada waktu di sini, timer ya. Kemudian ini logic, ini tentu kondisional, if then ya, if jika, kemudian kita tentukan kondisinya, kalau terpenuhi kita lakukan apa, do apa ya, atau if do else ya, ini buat ya, kondisinya terpenuhi apa, jika tidak apa gitu programnya ya. Kemudian di sini ada operasi logikanya ya, sama dengan, lebih besar, lebih kecil, not, operasi logika, or dan and, true false ya. Kemudian di sini ada mat, ini beberapa kode yang berkaitan dengan numerical ya, akan membuat nomor, kemudian operasi matematika ya, random number bisa gunakan. Kemudian teks untuk manipulasi teks, kemudian sound untuk memasukkan sound, color warna, objek untuk membuat objek baru atau manipulasi objek lainnya, dan list buat list atau array ya. Kemudian di sini ada smart block, ini untuk voice ya, di sini ya ada play voice ya. Kemudian nanti di sini ada translate voice ya, di sini variable untuk membuat sebuah variable baru, function untuk membuat fungsi baru ya, yang mungkin tidak ada di sini dan kita bisa menggabungkan menjadi sebuah fungsi yang baru. Oke, kita akan coba mulai dari sini ya. Ketika tombol hijau diklik, apa yang kita inginkan, misalkan kita ingin soundnya, kita bikin set background musik ya, misalkan musiknya apa, musik latarnya apa ya, misalkan ini ambient insect, ini jadi suara latar serangga gitu ya. Nah, kemudian ke bagian ini nih, ke bagian bintangnya nih ya, kita ingin misalkan ketika robotnya atau bintangnya ini bersentuhan dengan robot, kita akan membuat bintangnya berpindah ke posisi yang lain, dan kita ingin menambahkan skor seperti itu. Nah, gimana caranya? Nah, kita buat satu dulu variabel baru, kita kasih nama skor variabelnya ya. Nah, di sini akan muncul variabel skor. Nah, kita set terlebih dahulu variabel skornya, kita letakkan di luar, bisa jadi variabel global ya ketika kita letakkan di luar seperti ini. Kemudian
kita ambil di sini create number, skornya 0. Oke. Nah, kemudian tadi skornya akan bertambah ketika bintangnya. Jadi kita ke bintang di sini startnya. Kemudian when start collide with. Nah, di sini kita mulai gunakan event ketika sebuah objek collide ya, berbenturan, bersentuhan dengan objek yang lain. Dalam hal ini adalah karena dia posisi start, jadi when start collide with siapa, kita ambil robotnya. Ini ada robot, nah, ini robotnya. Nah, seperti tadi kita sampaikan, kalau bersentuhan dengan robot, kita ingin variabel robotnya bertambah 1, yang score by 1. Kemudian kita ingin dia berpindah robotnya, berpindah bintangnya, kita ke start. Kemudian kita set posisi X-nya, set start X. Oke, sumbu X dari objek tadi berpindah secara random. Kita ambil yang tadi di bagian map, ini ada random number. Kita kasih misalkan minus 5 ke 5 saja. Nah, selain dia berpindah posisi di antara sumbu X min 5 sampai 5, kita juga bisa buat dia random di sumbu Z ya. Atau juga kita bisa random dia di sumbu Y-nya. Buat jangan minus 5 ya, kalau 5 ya di bawah tanah, jadi kita akan kasih di posisi 0 atau 2, 5 seperti itu. Nah, kita coba play ya. Oke, sudah terdengar suara latar, kemudian kita gerakkan. Oke, kita tentu, terus ya bintangnya hilang berpindah sebenarnya. Oke, sana bintangnya ada di sana. Oke, nah ini kalau tinggi dia nggak bisa seperti ini karena yang lupa kita desain di sini ya. Ini robotnya cuma bisa jump sekali ya, lompat sekali. Nah, bagaimana supaya dia bisa multi jump, lompat berkali-kali? Kita di bagian desain jangan lupa, kemudian di bagian player, di sini harus di enable multi jump ya. Kita cek, ini multi jump ya, sekali ya bisa. Oh, oke. Nah, untuk bintang dan playernya sudah bisa ya, cuman masih ada yang kurang di sini tadi, skornya ya. Skornya belum bertambah di situ. Nah, bagaimana kita atur supaya skornya ini bisa bertambah tadi sesuai dengan perubahan pada variabelnya? Nah, di sini kita manipulasi teks. Kita ambil yang teks di sini. Yang pertama yang join ya. Ambil join. Kemudian kita akan menggabungkan dua hal. Yang pertama adalah tulisan skor. Yang kedua adalah variabel itu sendiri ya. Ambil variabel skor. Nah, ini ingin kita tampilkan tulisan ini. Menggabungkan tulisan dan isi dari variabelnya. Nah, caranya kita ke text 2D tadi, tulisan skor ini di sini ya. Klik, kemudian kita ambil yang set text 2D text 2 ya. Ini kita ambil di sini. Kita taruh di sini lah ya. Kemudian kita masukkan ini di sini. Oke, seperti itu, dan kita coba reload. Start gamenya. Ya, nah
Terlihat sini sudah ada penambahan skor ya. Oh iya, skor bertambah. Nah, ini semua posisinya di atas seperti ini ya. Kenapa? Karena ini tadi kita ada sumbu Y-nya di sini. Nah, kita buat agak turun sedikit ya, mungkin ini taruh di antara 2 dan 3 saja ya. 1 dan 3. Reload. Posisi awal di situ kita start. Oke. Nah, naik sedikit. Oke. Naik sedikit. Oke. Iya, bagus ya. Oke. Selanjutnya kita perlu menyimpan game kita ya, supaya nanti bisa kita edit lagi seperti itu. Karena kalau kita buat seperti ini kemudian kita close ya, aplikasinya nanti tidak tersimpan. Nah, bagaimana cara nyimpannya? Cara nyimpannya adalah dengan mempublish dia ya. Jadi kita buat ini, kasih sebuah nama project ya, misalkan robot star lah, kita publish ya untuk nyimpan dia. Begitu kita sudah simpan, kita bisa scan langsung ya, scan di HP kita untuk dijalanin di HP, atau kita bisa lihat view publish project, nanti kita diarahkan ke akun kita ya. Nah, di sini kalau sudah sampai di tampilan seperti ini berarti ini sudah tersave ya. Kemudian dari sini kita bisa mainkan tuh gamenya ya. Jadi kalian bisa copy link ini, kemudian kalian kasih ke teman kalian untuk nanti dijalani sama teman kalian tuh. Nah, yes. Iya. Iya, oke. Digedein bisa. Ntar. Nah, ini kita sudah simpan seperti ini ya. Misal nanti kita ingin melakukan perubahan, kita tinggal open in editor. Misal saya tambahkan di sini animasi si bintangnya ya. Nah, bintangnya ini nggak muter ya, animasinya nggak ada. Padahal dia adalah objek yang dilengkapi dengan animasi. Ada yang sedikit kurang di sini. Kita ke desain dan start. Nah, di sini di bagian animation ini kita add animation. When-nya ini kita tentukan pada saat, misalkan pada saat scan-nya di load, kita change animation clip-nya, kemudian animation clip-nya kita pilih start action. Kita bisa preview seperti ini. Nah, ini lebih bagus harusnya, dan kita buat dia terus menerus gitu. Oke, kita play lagi. Nah, itu sudah animasinya sudah bergerak ya. Kita start. Iya. Ya, nambah ya. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya.